Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Gimana belajarnya di rumah? Baik-baik saja. Semoga kali ini tidak bosan ya. Hari ini kita akan bertemu kembali dengan mata pelajaran prakarya bab 3 mengenai teknologi konstruksi miniatur rumah. Ya. Sebelum kita mengenal dulu istilah teknologi. Apa sih pengertian dari teknologi? Teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Biar manusianya nyaman ya. Contohnya kalau kita mau nanam nasi, kalau zaman dulu repot ya, harus dikukus dulu di tanah sehingga butuh proses yang lama. Sekarang tinggal dicolokkan ke listrik sudah bisa matang sendiri. Yang kedua, jenis-jenis teknologi. A. Teknologi peralatan rumah tangga, yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contohnya ada kulkas, ada lampu, ada jam dinding, ada mesin cuci, ada mesin penghisap debu, ada kompor gas, ada kipas angin, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan peralatan yang ada di rumah tangga ya. Yang kedua yaitu yang B, teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Beberapa contoh teknologi produksi yaitu mesin traktor, mesin pemintalan benang, mesin penggilingan padi, dan mesin pemotong kayu. Mungkin masih banyak contoh yang lain, kalian bisa cari sendiri ya. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk pemindahan tempat. Contohnya teknologi transportasi adalah sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. Sehingga mudah kan ya, karena dengan adanya teknologi. Yang E, teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contohnya, teknologi komunikasi adalah radio, televisi, telepon, internet, HP sekarang ya, dan banyak yang lainnya lagi. E, teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Perbedaan dengan beberapa sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Misalnya, akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, rel kereta api, bahkan yang banyak yang lainnya, atau pembangunan gedung dan lain sebagainya. Yang B yaitu teknologi konstruksi. Tuh, perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu, manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, manusia mulai bisa memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu, serta bahan-bahan lainnya untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan dan sangat pesat. Pada akhirnya manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. Jenis-jenis proyek konstruksi.
A. Proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman, yaitu bangunan yang berhubungan dengan membangun rumah, gedung, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan pemukiman ya. Terus yang B yaitu proyek konstruksi bangunan gedung. Ya, kalau kita mau mendirikan suatu usaha, kita butuh gedung. Misalnya gedung sekolah juga butuh gedung kan, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung hotel dan lain sebagainya. Yang berikutnya proyek konstruksi teknik sipil. Ya. Yang berikutnya yaitu proyek konstruksi bangunan industri yang berhubungan dengan membangun industri. Kalau teknik sipil misalnya mungkin bangun jalan dan lain sebagainya. Fungsi teknologi konstruksi. 1. Berfungsi sebagai suatu dengan peruntukannya. Salah satu bentuknya hasil akhir dari konstruksi ini yaitu tempat tinggal. Karena apa? Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dalam segala cuaca. Pada saat ini tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa maupun kondentel. Yang kedua, fungsi teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Masih banyak yang lain seperti sekolah juga yang termasuk. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi apa? Seperti jalan, jembatan, rel kereta api, dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak yang lainnya ya. Kalian bisa mencari contohnya yang lain. Yang berikutnya yaitu membuat produk konstruksi miniatur rumah. Ini gambarnya. Nah, bahannya apa yang dibutuhkan? Yang pertama yaitu mengenal bagian-bagian dasar rumah. A. Bagian bawah atau dasar, bagian letak di bawah atau disebut dengan lantai. B. Bagian tengah atau ruang rumah, terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruang atau kamar. C. Bagian atas atau penutup rumah, fungsinya untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas berlebihan, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Alat bahan yang dapat digunakan itu penggaris untuk mengukur panjang suatu benda, gunting untuk memotong, cutter memotong juga, kuas untuk mengecat ya nantinya. B. Styrofoam, bahannya yaitu styrofoam, korek api, stik es krim, bisa kardus, triplek, perekat atau lem. Belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Teknik dasar yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik yang bersambungan. Teknik bersambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. Ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum. Kedua jenis disebut antara lain sambungan tetap atau permanen, sambungan tidak tetap atau semi permanen. 5. Membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Langkah pertama yang harus kamu lakukan dalam membuat miniatur rumah adalah membuat rancangan. Rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan sebuah karya produk. Rancangan yang kamu buat pada tahap ini meliputi rancangan berbentuk atau sketsa, itu masih berupa gambar, dan rancangan pembuatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu, ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.